Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu wali murid, Bapak Ibu guru, staf ustadzah, dan anak-anak yang kami banggakan. Ini adalah tutorial ngaos atau ngaji online Salsabila. Sebelum kita melaksanakan ngaos, maka ustadz ustadzah akan membagi setiap kelas menjadi beberapa kelompok ngaos. Setiap kelas akan dibagi menjadi 2-4 kelompok yang didampingi ustadz ustadzah pada setiap kelompoknya. Setelah itu, kita akan melakukan konfirmasi. Ustadz ustadzah akan melakukan konfirmasi, yang konfirmasi ini isinya bisa kita lihat seperti contoh. Pertama, berisi pemberitahuan bahwa beliau adalah guru ngaos kelas apa begitu. Dengan anggota kelompok ngaji adalah si A, si B, si C, dan seterusnya. Contoh, Ustadz Ustadzah akan melakukan chat WhatsApp kepada orang tua kita yang berisi pemberitahuan bahwa misalnya Pak Safi'i adalah guru ngaji dari Mas Roma. Insya Allah selama pandemi akan mendampingi ngaos Mas Roma. Kelompok mengajinya adalah Mas Roma, Mas Rohmat, Mas Alman, Mas Ihsan, dan seterusnya. Itu adalah konfirmasi yang pertama. Kemudian yang kedua, berisi pemberitahuan jadwal simak ngaos anak-anak di kelompoknya. Ini adalah jadwal simak reguler atau sesuai dengan jadwal sekolah. Nah, isinya misalnya seperti pada gambar ini, Mas Roma jam 8 disimak ngaji, Mas Ihsan jam 8:10, Mas Rohmat jam 8:20, Mas Alman jam 8:30, dan seterusnya. Apabila Bapak Ibu wali santri atau wali murid menghendaki selain jam reguler tersebut karena satu hal, maka bisa bersepakat dengan ustadz ustadzah pengampu ngajinya. Berikutnya, konfirmasi yang kedua ini adalah para santri harus sudah siap saat jam simak ditentukan ustadz ustadzah menjelang. Nah, saat waktunya tiba, ustadz hanya akan nelpon sampai 3 kali. Jika belum diangkat, maka akan diantrikan paling akhir. Dan jika di akhir dipanggil 3 kali juga tidak diangkat tanpa konfirmasi, maka dianggap tidak masuk. Tahap berikutnya adalah persiapan. Persiapan. Apa saja yang harus dilakukan? Para ustadz ustadzah dan santri menyiapkan diri di tempat masing-masing pada jam yang ditentukan sekolah atau jam yang disepakati dengan ustadz ustadzah. Nah, kegiatan selama menyiapkan diri itu adalah berdoa, menunggu panggilan disimak, dan menyimak atau menirukan video pembelajaran tahsin tahfidz yang diletakkan di website SDIT Salsabila 2 Klasman. Websitenya adalah sebagai berikut. Cara membuka website SDIT Salsabila menggunakan HP, kita cukup klik saja mesin pencari yang ada di HP kita. Misalnya kalau di HP saya ini adalah Google, maka kita klik saja Google. Nah, ketika sudah muncul seperti ini, kita cukup klik saja alamat website SDIT Salsabila, misalnya www.sditsalsabila2klasman.schid seperti yang ada di tulisan paling atas itu. Kemudian diklik OK. Nah, otomatis kita akan langsung masuk pada website SDIT Salsabila 2 Klasman. Nah, dari atas ke bawah semuanya adalah isinya tentang SDIT Salsabila. Nah, untuk pembelajaran tahsin tahfidz, kita cukup klik tanda garis 3 yang ada di pojok kanan atas. Kemudian klik pembelajaran. Nah, dari sini kita tinggal pilih kelas berapa anak kita. Jika misalnya adalah kelas 4, maka klik saja kelas 4. Kemudian dari sini kita cek klik materi dan tugas.
Kita tunggu sejenak, maka akan muncul seperti ini. Nah, jangan heran kalau dari HP saya warnanya gelap karena ini dark mode. Mungkin di HP Bapak Ibu semuanya adalah warnanya putih, sama saja. Nah, ketika sudah sampai pada sini, kita tinggal klik saja mana capaian anak-anak kita. Kibar A, kibar B, atau kibar C, kita tinggal klik saja sesuai dengan tulisan yang ada di sana. Dan tulisan yang diklik adalah yang warna biru. Nah, maka akan otomatis nyambung ke YouTube yang berisi tentang pembelajaran yang berhubungan dengan tahsin tafidz kibar A. Jika sudah selesai, kita boleh putar lagi sampai benar-benar kita paham. Jika yang benar-benar sudah selesai, maka bisa kita kembali. Nah, untuk kembali ke beranda awal, kita hanya cukup klik logo SDIT Salsabila saja, klik. Nah, kita akan kembali ke beranda awal di website sekolah. Apabila kita hendak membuka website Salsabila di laptop, PC atau komputer, maka caranya kita cukup buka mesin pencarian kita. Kalau saya di sini pakai Google, boleh pakai mesin pencarian yang lain. Tinggal ketik saja di bagian atas ini www ya SDIT Salsabila 2 Klasman SCH ID seperti ini. Nah, setelah itu klik saja enter. Nah, begini tampilan website kita jika dilihat melalui laptop, komputer, atau PC. Nah, setelah itu kita tinggal klik saja di bagian pembelajaran. Kita cari anak kita kelas berapa, tinggal kita lihat. Nah, misalnya kelas 2. Lalu kemudian kita klik materi dan tugas. Kita tunggu sejenak. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Jangan lupa di sebelah pinggir sini kita geser ke bawah. Nah, di sini banyak sekali materi-materi, tetapi kali ini kita hanya akan menjelaskan tentang tahsin tafidz di sini. Nah, jika anak kita di kibar A, maka cukup klik kibar A sesuai halaman yang mereka. Nah, klik, nanti akan otomatis lari ke YouTube. Seperti ini. Jika sudah mantap, maka kita bisa kembali ke beranda awal dengan klik yang sebelah sini. Ya. Nah, seperti halnya di HP, ini di laptop, itu juga ketika hendak kembali ke beranda yang pertama, kita bisa klik yang beranda ini, atau klik ke logo Salsabila juga. Silahkan pilih saja salah satu, boleh. Nah, kita sudah kembali ke beranda. Jika ingin melihat di bagian bawah, cukup scroll yang di pinggir sini. Jangan lupa yang bagian sini, kanan. Nah, ini banyak sekali informasi-informasi yang bisa kita lihat. Nah, dan seterusnya. Apabila kita sudah berhasil membuka web seperti yang saya jelaskan di awal, maka tahap berikutnya kita akan menunggu untuk disimak ngaji. Anak-anak menunggu untuk disimak ngaji dengan ketentuan seperti ini. Santri disimak oleh ustadz-ustadzah maksimal 10 menit setiap santri pada jam yang ditentukan atau jam yang disepakati. Ingat, 10 menit ini adalah maksimal karena satu ustadz bisa jadi mengampu sampai 10 anak. Maka kalau 10 menit ini kemudian 10 anak, maka akan sangat lama. Sebaiknya sekitar 5-7 menit saja setiap anak. Proses simak dilakukan melalui video call WhatsApp. Nah, lebih detailnya nanti akan dijelaskan oleh ustadz-ustadzah pengampu masing-masing. Berikutnya adalah tahap pencatatan. Tahap yang keempat adalah pencatatan. Ustadz-ustadzah mencatat hasil simak pada dokumen prestasi mengaji santri
Demikian juga dengan santri, harus mencatat hasil ngajinya di buku prestasi mengaji atau lembar pantauan belajar yang nanti sudah disiapkan oleh sekolah dan bisa diambil di sekolah. Bagi santri yang dinilai sudah siap ujian tahsin, maka Ustadz pengampu harus segera mendaftarkan santrinya untuk ujian kepada penguji. Nah, dalam hal ini nanti Ustadz Ustadzah pengampu yang akan konfirmasi kepada penguji. Demikian tutorial ngaos atau ngaji online Salsabila. Mudah-mudahan bisa dipahami. Apabila belum paham, maka bisa mencari informasi lebih detail, lebih lanjut kepada Ustadz Ustadzah atau kepada Dewan Tahsin Tahfidz di sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.